1 Timotius 2 ayat 3 sampai dengan 4, demikianlah firman Tuhan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, juru selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi dari ayat ini Paulus berkata kepada anak rohaninya Timotius, dia katakan bahwa yang baik dan yang berkenan pada Allah, semua orang itu diselamatkan. Semua orang itu harus memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Yang artinya apa? Ayat ini memberikan pengertian bahwa di pihak Allah sampai detik ini, Allah itu berkehendak agar gerejanya bertumbuh secara kuantitas dan kualitas. Ya, sebab ayat ini dikatakan yang dikehendaki Tuhan itu semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Nah, jadi jelas ayat firman Tuhan mengatakan kepada saudara dan saya hari ini bahwa Allah berkehendak gerejanya itu bertumbuh secara kuantitas dan kualitas. Kuantitas itu jumlah, kualitas itu mutu. Jadi apa artinya? Secara kuantitas hebat luar biasa, tapi kualitasnya tidak bertumbuh, Tuhan juga tidak mau. Begitu juga sebaliknya, kualitasnya hebat, tetapi tidak ada penambahan jiwa-jiwa, Tuhan juga sedih. Betul? Jadi bahkan di dalam 2 Petrus 3 ayat 9, ya, Rasul Petrus itu berkata, perikopnya kalau tidak salah mengenai hari Tuhan, Petrus itu berkata begini, yang satu ini jangan sampai engkau lupakan, bahwa di hadapan Tuhan satu hari itu sama 1000 tahun, dan 1000 tahun di hadapan Tuhan itu sama seperti satu hari. Dan kemudian di ayat yang berikutnya dikatakan Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggap kelalaian, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Kalau perikomnya tentang hari Tuhan, jadi yang artinya Tuhan itu tidak lalai tentang hari kedatangannya, gitu. Sekalipun ada orang yang hari-hari ini mungkin menanti-nanti tidak datang-datang, ya menganggap itu sebuah kelalaian, tetapi Alkitab berkata apa? Tuhan itu sabar. Sebab apa? Ya, sebab ya, Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, supaya jangan ada yang binasa, melainkan semuanya, semua orang itu berbalik dan bertobat. Luar biasa enggak, saudara? Luar biasa. Jadi yang artinya tentang kedatangan Tuhan ayat ini, kedatangan Tuhan yang kedua kali, kita jangan ragu. Kita harus percaya. Kapan itu? Semua kita tidak tahu, ya. Tidak tahu. Tetapi apa, saudara? Tentang waktu, tentang apa lagi? Anugerah, kesempatan yang Tuhan beri selama hari-hari ini, kita jangan sampai dibuat sia-sia. Kita harus bergerak untuk apa? Menyelamatkan jiwa-jiwa. Setelah jiwa-jiwa ini diselamatkan, lalu dikemanakan, saudara? Mereka harus dididik, diajar. Sebab Alkitab katakan, pergilah, ya, jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajari mereka melakukan seperti apa yang kuperintahkan, dan aku akan menyertai engkau selama-lamanya. Itu janji Tuhan, saudara. Jadi itu sebabnya kita harus sadar hari ini, memang Allah itu berkehendak supaya gereja Tuhan di akhir zaman bertumbuh secara sehat. Yaitu apa? Gereja yang sehat bertumbuh secara kuantitas dan kualitas. Ya, jadi sekali lagi kesempatan-kesempatan yang Tuhan beri hari-hari ini jangan dipergunakan untuk kepentingan pribadi. Ayo kita bergerak untuk apa? Untuk melakukan amanat agung, yaitu memberitakan Injil kepada seluruh makhluk. Dan kita harus bergerak untuk selamatkan jiwa-jiwa. Memang berbicara kuantitas dan kualitas dari zaman ke zaman, saudara. Ya, jadi perdebatan dan mengacaukan banyak gereja-gereja Tuhan. Ya, mereka ada yang setuju. Yang penting itu kualitas.
Yang penting itu kuantitas dan lain sebagainya, sehingga mereka itu kalau tidak hati-hati saling membenarkan diri. Mereka ribut, ya betul tidak saudara? Padahal yang namanya pertumbuhan itu beda-beda. Jadi saya sering mengajar seperti ibarat saya itu melihat huruf W di hadapan saya. Maka Bapak Ibu yang melihat huruf W di hadapan saya bacanya apa? M. Di sebelah kanan saya bacanya apa? Jadi apa? E. Di sebelah kiri saya bacanya apa? Menjadi angka berapa? 3. Mana yang benar? Benar semua, tergantung mana posisi. Demikian pula berbicara pertumbuhan, itu tidak sama, dibawa oleh Tuhan itu beda-beda. Seperti buah di pohon, matangnya itu tidak sama. Ada yang sudah menjadi mangga, ada yang masih pentil buah mangga, betul tidak? Jadi kalau pentil buah mangga itu dibuat matang bisa tidak? Bisa. Dia apa? Dikarbit, tidak jadi berkat, betul? Jadi Tuhan mau memang kita itu bertumbuh. Jadi kita tidak perlu menghakimi, justru kita itu saling mendoakan, kita harus bertumbuh bersama-sama. Memang secara fakta seperti itu. Ada gereja yang bertumbuh, ada gereja yang stagnasi bahkan tanpa harapan. Tetapi kalau kita ini mengerti bahwa rencana Tuhan menghendaki agar gerejanya ini bertumbuh, saya berdoa hari ini, mari kita bertumbuh, kita mengikuti apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Gereja yang sehat yaitu apa, saudara? Gereja yang bertumbuh secara kuantitas maupun kualitas. Tuhan Yesus memberkati.